Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ahkam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul adzim. Jemaah maghrib yang berbahagia, ibu bapak yang mulia. Setelah kita paham jenjang ketiga adalah muttaqin, langsung menjadi penghuni surga. Sebelum jenjang ketiga ada namanya jenjang kedua mukmin mukminat. Itu adalah persyaratan untuk sampai di jenjang ketiga. Jadi sebelum jenjang kedua mesti singgah di jenjang pertama karena awal din ma'rifatullah. Permulaan agama kenal Allah. Jadi pada malam hari ini kita sedikit penjelasan mengenai jenjang pertama. Jenjang pertama itu muslim ataupun muslimat. Muslim ini asal katanya begini, aslama yuslimu islaman. Jadi islaman itu adalah pakaian. Yang memakai pakaian Islam adalah muslim ataupun muslimah. Apabila dia sudah memakai pakaian Islam, aman. Di mana saja berada, ada pengawal, ada teman, ada kawan, tidak ada musuh, tidak ada lawan, aman. Itulah. Jadi oleh karena itu Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dipanggil jenjang kedua. Udkhulu fis silmi kaffah, kasih masuk oleh kamu anggota badanmu ke dalam keislaman selengkapnya. Masya Allah, selengkapnya. Ini kalau penjelasan dalam tafsir, masuklah kamu, bukan seluruh kepala tetapi seluruh anggota. Maknanya kaki Islam, tangan Islam, mata Islam, telinga Islam, mulut Islam. Jangan sampai kaki Islam, tangan mencuri. Itu. Jangan sampai kaki Islam, tangan Islam, mulut mencaci. Itu. Jadi satu anggota punya rusak, akan hancur semua anggota. Jadi sudah, berarti Allah katakan kasih masuk oleh kamu anggota badanmu bulat-bulat ke dalam keislaman, supaya kamu dilantik menjadi muslim. Sudah singgah di jenjang pertama, kamu akan dilanjutkan ke jenjang kedua sampai jenjang terakhir, penghuni surga. Kemudian Bapak Ibu, ada pertanyaan kepada Nabi kita, ya Rasul, Islam itu apa? Jadi Nabi memberikan jawaban, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Hai penanya-penanya, yang kamu tanya itu adalah Islam.
Islam itu ada sebuah bangunan. Itu. Nah, ini jawaban Nabi Bapak Ibu. Islam itu apa ya Rasul? Islam itu sebuah bangunan. Dibangun dari 5 perkara. Nah, itu. Perhatikan baik-baik. Mudah ya hafal ini. Islam kata Nabi sebuah bangunan. Kalau Islam sebuah bangunan dibangun dari apa-apa? 5 bahannya. Kalau ibu bangun rumah, apa bahannya? Kita bisa hitung. Ada si semen, ada si pasir, ada si kayu, ada si batu, ada si palu, ada si paku. Itu bahan-bahannya. Sekarang Islam adalah bangunan. Bahannya apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Aku mengaku dengan sebenar pengakuan. Walaupun saya dicentang, dibunuh, dibakar, ditikam, ditembak, saya tidak pindah kepada Allah Tuhan saya. Itu. Ini namanya iman original, emas asli, tidak perlu digosok karena bercahaya petang dan pagi. Nah, itu. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku pula bahwa Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah, utusan Allah, dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu, nanti akan dicoba iman kita. Datang manusia raksasa, pintarnya luar biasa. Dia panggil, hei manusia, mari kumpul di lapangan ini, supaya kamu tahu kemahiran saya. Datang manusia, meninggalkan segala-gala. Apa dia bilang oleh orang pintar itu? Hai bintang di langit, kenapa kau berkelip-kelip di angkasa? Coba turun di lapangan ini supaya dilihat oleh mata 2. Turun itu bintang. Kenapa? Saya tidak bisa panjat kamu. Coba turun, tukar. Buah ke bawah, akar ke atas. Bertukar itu kenapa? Langsung dia bilang, hei manusia, sayalah Nabi akhir zaman, bukan Muhammad. Jadi siapa yang percaya, rubuh iman, hancur amal, tidak ada perbedaan menuju pengadilan hari kemudian. Jangan percaya, kita biar mati. Jangan kita akui dia Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahan yang ketiga, bahan yang kedua, melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Kalau ada penghasilan, pertanian, perdagangan. Kalau tidak ada ini kata. Dan yang keempat, puasa bulan Ramadan. Berapa hari? 29 ataupun 30, 1 bulan. Jangan ada yang berkata, kurang puasa kita kali ini. Tidak. 29, 30 sama, 1 bulan. Begitu. Bahan yang kelima, melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Kalau mampu pergi pulang, cukup perbelanjaan. Yang pergi senang, yang tinggal senang, tidak ada sangkut paut dengan orang. Itu. Kemudian apa pertanyaan kita lagi Bapak Ibu? Islam adalah bangunan. Setiap bangunan ada tiang, ada jendela, ada pintu, macam-macam. Sekarang Islam adalah bangunan. Apa tiangnya Islam itu? Gitu. Kita ambil tiang saja. Karena apabila bangunan tidak punya tiang, tidak jadi bangunan, akan rubuh, hancur. Jadi tentu saja, kalau kita bangun rumah Bu, kita ambil tiang apa? Umpamanya ada orang ambil tiang rumah, dibikin tiang rumah apa? Pohon pisang. Kalau pohon pisang jadi tiang rumah, apa akhirnya? Patah tumbuh, hilang berganti, rubuh ini,
ganti lagi. Sanggara tidak ada lagi karena pohon pisang habis dibumi. Jadi apa saja bangunan yang kita bangun, cari tiang yang kokoh, yang teguh, yang kuat, yang mantap sampai beranak cucu. Sekarang Islam punya tiang apa bu, apa pak? Tidak perlu dicari emas, intan, berlian. Dicari dari 5 bahan. Mohon perhatian, ini singkat ringkas pengajian. Disuruh cari dari 5 bahan. Apa syahadat, apa salat, apa zakat, apa puasa, apa haji. Dicari dari 5 bahan. Mana yang cocok, mana yang sesuai, mana yang teguh, mana yang kuat. Dipilih jadi tiang. Sekarang kita periksa. Syahadat bisa, periksa syahadat. Syahadat Bapak Ibu, iqrar bil lisan, tasdik bil qalbi, mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati. Dalam pemeriksaan syahadat hanya mulut dengan hati. Tidak kuat. Karena tangan bisa di tempat lain, kaki boleh tidur sendiri, mata boleh tertutup, mulut berucap, hati mengaku, selesai. Tidak kuat karena hanya mulut dengan hati. Singkat, simpan. Tidak bisa syahadat jadi tiang. Kemudian salat, sembahyang, simpan dulu. Yang terakhir kita periksa dia. Zakat. Apa itu zakat? Bisa jadi tiang agama, diperiksa. Zakat Bapak Ibu ada 2 makna. Makna yang pertama, zakat secara bahasa. Arab punya bahasa zakat. Indonesia punya bahasa zakat adalah bersih. Apa itu bersih? Apabila seseorang panen di sawah ladang, cukup nisab dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, maka bersihlah yang ketinggalan. Boleh jual, hak milik. Boleh makan, boleh minum, boleh segala. Karena tidak ada campuran lagi. Itulah zakat bersih apabila telah dikeluarkan. Jadi sekarang Indonesia punya penduduk berapa? 300 juta jiwa. Yang mengeluarkan zakat sekian. Yang menerima zakat ratusan juta. Maka zakat tidak bisa jadi tiang agama. Diulangi Bapak Ibu. Apa itu zakat? Bersih. Zakat ada 2 makna. Makna bahasa bersih, makna agama mengeluarkan. Jadi kalau dibanding yang menerima dengan mengeluarkan, banyak yang menerima, sedikit yang mengeluarkan. Tidak bisa zakat menjadi tiang agama. Karena terpilih orang-orangnya. Selesai. Kemudian berikutnya puasa. Apa itu puasa bagi bisa jadi tiang agama? Periksa. Apa itu puasa Bapak Ibu? Puasa menahan diri kita. Mencegah diri kita dari segala yang membatalkan puasa. Makan minum batal puasa. Jangan makan, jangan minum semenjak terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Bisa tidur dari jam 5 habis subuh sampai maghrib buka puasa. Orang tidur tidak ingat Tuhan. Zuhur hilang, asar hilang, buka puasa baru dia datang. Maka puasa tidak bisa jadi tiang agama. Kenapa? Lupa Tuhan. Berapa tidak jadi? 3. Ini kalau dinilai nanti, ibu-ibu dengarkah tidak? Kakek sampai sudah paruh ini. Supaya ada hasil. Jadi syahadat tidak bisa, mulut dengan hati. Zakat tidak bisa, terpilih orang kaya. Puasa tidak bisa karena lupa Tuhan. Haji ada 2 makna. Haji bahasa, haji agama. Haji bahasa apa Pak Bu? Al-hajju lughatan al-qasdu. Haji secara bahasa adalah niat.
Apa tujuan orang-orang di luar Mekah datang di tanah suci? Apa niatnya? Itulah namanya zakat haji secara bahasa. Haji secara agama berangkat kemana? Ke tanah suci. Bagaimana cara berangkat? Tentu ada sayap bisa terbang. Ada kapal laut bisa berlayar. Tidak bisa kita jalan kaki. Tidak bisa kita berenang. Tidak bisa kita terbang tanpa sayap. Harus memiliki ratusan juta Indonesia. Nah itu. Yang punya ratusan juta siapa? Terpilih orangnya. Haji. Tidak bisa jadi tiang agama. Selesai. Berapa tidak bisa? Syahadat, zakat, puasa, haji. Sekarang apa lagi? Salat. Salat, kita periksa salat. Apa itu salat? Itu ibu-ibu ceramah juga ini. Bu, pintu terbuka. Kenapa ini setan ada? Orang sudah banyak pulang, yang ada bicara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lebih iman ya Allah. Nah, guna apa kita bicara ini? Supaya ada lengket dalam hati. Jadi oke. Jadi salat itu apa? Aqwalun ada bacaan. Wa af'alun ada perbuatan. Jadi orang mengerjakan salat ada bacaan-bacaan. Dan ada perbuatan. Berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk. Muftatahatun bitakbiri. Dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Muftatamatun bitaslimi. Disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah salat. Ada bacaan. Ada perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram. Disudahi dengan salam, dengan syarat yang tertentu. Apa syarat? Sebelum kita sembahyang Bapak Ibu, kita hadas besar, betul? Hadas ketiga, jadi kalau engkau mau sembahyang tadi malam putar film, berenang dulu di laut. Nah, namanya cemek. Hilang hadas besar. Ada hadas kecil, wudhu kau. Pertanyaan, dengan apa mandi wudhu Bapak Ibu? Dengan air. Air mana yang suci lagi menyucikan? Jangan air di jalanan. Ada tai kambing, tai ayam. Air yang suci lagi menyucikan. Bagaimana cara mandi? Kasih basah semua bulu badan dengan air. Tidak boleh ada sisi ikan, ada cat, tidak sampai air, tidak sah. Nah itu. Bagaimana cara wudhu? 2 kering, 4 basah. Siapa tidak tahu wudhunya tidak sah. 2 kering. Apa yang kering? Niat dan tertib. Apa yang basah? Muka, tangan, kepala, kaki. Itulah wudhu. Nah sekarang sudah kek, sudah mandi kek, sudah. Mandi apa? Kakek punya istri jauh. Bu. Jadi kek sudah mandi, sudah. Sudah wudhu, sudah. Tutup aurat, hadap kiblat. Mulai. Mulai kita salat. Jadi itu tadi salat. Allahu Akbar. Baca apa yang dibaca. Jadi dalam salat tadi ada namanya bacaan, ada namanya perbuatan. Permulaan takbiratul ihram. Sudah ada assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu, dalam salat ada syahadat. Nah ini untuk kita gabung ini. Tadi semua tidak bisa jadi tiang. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Syahadat hanya mulut dengan hati. Zakat hanya terpilih orang kaya. Puasa tidak bisa
karena lupa Tuhan. Haji tidak bisa karena hanya niat, hanya terpilih orang-orang yang mampu. Oke. Jadi kalau waktu kita salat ada syahadat masuk. Nah ini kalau kita salat Bapak Ibu ada syahadat, siapa tidak bisa baca siapa tidak baca syahadat tidak sah. Rakaat yang terakhir subuh, rakaat yang terakhir maghrib, rakaat yang terakhir zuhur, asar dan isya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk syahadat. Sudah satu. Ada zakat dalam salat, ada. Zakat apa Bapak Ibu? Zakat bahasa, bersih. Bukan zakat agama. Zakat agama mengeluarkan. Nanti kalau orang bilang zakat agama, kakek sedang Allahu Akbar baca Fatihah, datang orang miskin. Kek, kasih keluar zakatmu dulu. Saya sembahyang ini. Apa ya? Nah, jadi apa? Syahadat ada dalam sembahyang. Zakat apa? Bahasa bersih. Ada besar, ada kecil. Oke. Ada puasa dalam salat? Ada. Nah, ini. Jadi sudah dua masuk tadi itu. Syahadat masuk, zakat masuk. Untuk meneguhkan ini salat menjadi tiang. Puasa ada dalam salat? Ada. Apa itu puasa tadi Bapak Ibu? Menahan diri kita, jangan makan, jangan minum. Sekarang permulaan salat tadi apa namanya? Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bahasa halus, ada bahasa kasar. Apa? Takbir haram. Apabila seseorang sudah mengucap Allahu Akbar, haram merokok, haram makan, haram minum, semua haram. Assalamualaikum warahmatullah. Ambil gelas buka puasa. Jadi Bu Pak, dalam salat tidak boleh tidak boleh puas. Berapa masuk? 3. Kemudian ada haji dalam sembahyang, ada. Jangan sampai nanti salah paham. Kakek Harum bilang jangan lagi ke Makkah, cukup sembahyang kok. Ada haji, ada haji apa? Haji bahasa, bukan haji agama berangkat. Innamal a'malu binniyat. Manusia harus berniat. Salat maghrib, salat subuh, niat salat subuh. Jadi 4 perkara tadi sudah masuk dalam salat, maka dilantik oleh Nabi kita, as-salatu imaduddin. Sembahyanglah menjadi tiang agama. Semua 4 rukun berada di dalam pelaksanaan salat, maka Allah kuat manusia. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian lanjut 2 menit lagi. Padahal panjang ini. Sudah berapa kali salat? 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kapan kita laksanakan? Allah jawab, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ada waktu. Di mana saja engkau mendapat waktu, di situ kamu salat. Di udara, di laut, di darat, di mana saja. Tapi mau besar pahalanya? Ya. Man tatahara fi baiti. Berangkatlah kamu ke rumah-rumah Allah. Langkah pertama hapus dosa. Langkah kedua diangkat derajatnya. Kalau kamu hendak besar pahala, salatlah di rumah-rumah Allah. Selesai. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan? Berapa orang kamu? Sendirian. Laksanakan sendiri. Oh, berapa orang? 5 orang. Di sana 1, di sini 1. Pokoknya semua alhamdulillah. Ribut. Nabi katakan, begini. Kau sudah lebih daripada 1? Iya. Supaya kalau sudah lebih daripada 1, di belakang 1, di depan 1, jadi jamaah. 27 derajat pahalanya. Masya Allah. Jadi bagaimana cara pelaksanaan? Kalau sendirian, sendiri. Kalau ada lebih daripada 1, berjamaahlah engkau, dapat pahala 27. Sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita tanya lagi. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mana yang lebih besar pahalanya? Subuh. Kenapa subuh lebih besar pahalanya? Nabi kita katakan, rakaat al-fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat lebih bagus daripada dunia dan isi-isinya. Masya Allah. Tapi ingat, jangan sampai ibu bangun jam 6, salat fajar lagi, salah. Fajar kita kerjakan pada subuh di luar waktu. Nah, jadi barangkali ditutup saja dulu. Ini ceramah dengar sudah habis, ceramah lihat itu ada surat-surat tadi malam yang sudah apa ada. Nah, sekarang lihat-lihat buku Pak Amok kasih buka itu. Ada buku salat, ada buku tajwid, bantu kakek supaya kakek naik mobil gratis, turunnya bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.